jangan telan air liur nanti batal. Jangan ngupil nanti batal. Nah, terus apa lagi? Pas mungkin batuk menelan dahaknya, Ustaz. Nah, ini yang dulu waktu kecil kan seperti itu biasanya, Ustaz ya. Wah, jangan nanti batal puasanya, ya kan, Ustaz ya. Nah, yang ingin anak pertanyakan, Ustaz, ini, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Hukum menelan air liur ini. Iya, yang pertama ini, Ustaz ya. Nanti yang kedua hukum menelan dahak. Yang berkaitan dengan air liur juga. Insyaallah kita bahas di sini. Masya Allah, Ustaz. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, hamabad. Masya Allah, kita berjumpa lagi dan bertemu lagi dengan Ustadz Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bisa lebih seperti gini itu, Ustadz. Lebih dekat, lebih enjoy gitu. Lebih dekat, lebih enjoy. Lebih dekat, lebih asik, Ustadz ya. Tak kenal maka tak harus, Ustadz. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum sehat ya? Alhamdulillah, Insya Allah, Ustadz, sehat, Ustadz. Masya Allah. Kayaknya sibuk terus nih, Ustadz ya? Iya, biasa. Sibuk mengajar ya, sibuk mengabdi kepada umat. Masya Allah. Dan ini masih menunggu juga kelahiran, Ustaz ya. Iya. Ini dapat berapa bulan, Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah 3 bulan. 3 bulan. Masuk 4 lah. Masuk 4 lah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan, Ustaz ya, sampai bersalin nanti, Ustaz ya. Amin. Ustaz, ngomongin tentang bulan puasa, bulan Ramadan juga pasti gak ada habisnya, Ustaz ya. Oh, gak ada habisnya. Iya, karena memang apalagi terkait dengan fikih-fikih ibadah di bulan Ramadan, Ustaz. Iya. Ya kan, Ustaz? Iya, benar. Dan ini, Ustaz, yang menjadi sangat fenomenal itu waktu kita kecil dulu, ya kan? Terkadang kan karena kita nggak tahu ya dulu waktu kecil kan ya. Dulu kan sering yang nelan apa? Nelan air liur, terus apa sih? Masukkan jari ke hidung, apa tuh bahasanya, bahasa Pekalonnya ngupil lah ya. Iya. Terus masukkan apa namanya, jari ke telinga, kayak yang katanya jangan telan air liur nanti batal. Jangan ngupil nanti batal. Nah, terus apa lagi, pas mungkin batuk menelan dahaknya, Ustaz. Nah, ini yang dulu waktu kecil kan seperti itu biasanya, Ustaz ya. Wah, jangan nanti batal puasanya, ya kan, Ustaz ya. Nah, mungkin Ustaz juga pernah mengalami hal seperti itu, Ustaz. Saya kecil juga seperti itu. Aja ngelek itu batal. Nah, gitu, Ustaz, bahasanya, Ustaz ya. Nah, yang ingin anak pertanyakan, Ustaz, ini, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Hukum menelan air liur ini. Iya, yang pertama ini, Ustaz ya. Nanti yang kedua hukum menelan dahak yang berkaitan dengan air liur juga. Insyaallah kita bahas di sini. Masya Allah, Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Baik. Air liur ya, bahasan tentang air liur. Air liur ini. Pertama-tama kita harus ketahui ya bahwasanya agama ini mudah. Masya Allah. Ya, Ustaz. Syariat Islam itu mudah, ya, mudah sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala ya, itu ingin kepada kita semua yaitu kemudahan. Allah menginginkan kepada kita semua, kepada kalian semua kemudahan. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menginginkan kepada kalian semua kesusahan. Jadi syariat ini mudah ya. Adapun berkaitan tentang masalah air liur ya, menelan air liur ketika puasa, ini problemnya ya. Karena kita nggak tahu ya apa namanya fikihnya. Kita cuma mendengar kata fulan, ini kata orang ini batal, kata orang. Nah, apa sih hukumnya? Apalagi juga anak-anak kecil sekarang juga masih terbawa seperti itu. Iya, maka hukumnya yang pertama ajma'al ulama. Para ulama sepakat bahwasanya air liur ketika ditelan oleh seseorang ketika berpuasa, maka dia tidak membatalkan puasa. Sepakat para ulama. Sepakat, Ustaz ya. Tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang itu yang pertama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa Ramadan selama ataupun sebanyak 9 kali. Rasulullah sempat puasa 9 kali. Tidak ada sahabat yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwasanya batal seseorang ketika menelan ludah, bla bla bla, tidak dikatakan seperti itu. Berarti apa? Ketika tidak ada seperti itu, maka hukumnya halal saja.
Halal saja. Akan tapi perhatikan di sini di dalam madhab kami, madhab Syafi'i ya tentunya seseorang ya yang menelan ludah ataupun menelan air liur maka dia tidak batal. Akan tapi dalam madhab kami, madhab Syafi'i disyaratkan ada 3 syarat. Masya Allah. Ya. Kapan air liur itu ditelan akan tapi tidak batal? Ada 3 syaratnya. Yang pertama, Ustaz. Kita sebutkan di sini. Yang pertama dikatakan oleh fuqaha Syafi'i ya, para ya fakih-fakih kami ya, para ulama fikih madhab Syafi'i, mereka mengatakan yang pertama ayyakuna khalisan. Ya. Yang pertama air liurnya murni air liur yang ditelan. Murni air liur yang ditelan. Ya. Nah, Ustaz. Paham ya? Ya, paham, Ustaz. Berarti kalau ternyata yang ditelan adalah air liur yang tercampur dengan sesuatu yang lain, misalkan ada gumpalan daging segini, ya kan? Jelilit, nah, bahasanya jelilit, bahasa Pekalongan ya. Jelilit ataupun bahasa Indonesia apa sih? Apa ya, Ustaz? Apa ya? Sisa-sisa makanan. Nah, sisa-sisa makanan yang nyempil di sini misalkan kan, dan lumayan besar misalkan, ya kan? Kemudian ketika kita bermain air liur misalkan, mengeluarkan air liur, ucul misalkan ya, lepas. Kemudian kita telan. Nah, ini beda. Kalau seperti ini maka hukumnya membatalkan puasa. Karena air liurnya tercampur dengan apa? Sesuatu. Sisa makanan itu ya. Dengan catatan kita tidak mampu tidak mampu mengeluarkannya. Karena kan sebenarnya gampang nggak sih? Ketika ada selit-selit di sini, kemudian kita keluarkan, gampang nggak? Gampang ya. Maka kita harus keluarkan terlebih dahulu. Kalau mau ditelan air liurnya, telan terserah. Akan tapi selilitannya ataupun sisa makanannya, maka kita buang terlebih dahulu. Ya. Akan tapi kata para fuqaha, ketika tidak mampu ya untuk membuangnya, lam yaqdir ala majhihi. Di dalam kitab fikih disebutkan lam yaqdir ala majhihi. Kalau tidak mampu untuk meludahkannya bersamaan dengan sisa makanannya, tiba-tiba ketelan gitu. Kan kadang ada seperti itu ya. Tiba-tiba ini ada sisa makanan ini, saya puasa nih. Ya, dia ada ludahnya, tiba-tiba ketelan bersama ludahnya, tidak sengaja di situ, maka tidak mengapa. Berarti ini tidak sengaja konteksnya. Tidak sengaja. Lam yaqdir ala majhihi, tidak mampu untuk mengeluarkan. Kan ada kan tiba-tiba langsung ngikut aja gitu, ngikut masuk gitu. Kalau seperti ini maka maka tidak mengapa. Akan tapi kalau bisa ya kita pisahkan sisa makanannya, kemudian kita keluarkan dari mulut kita. Ya, maka harus dikeluarkan. Kalau ditelan maka hukumnya membatalkan puasa ya. Oleh karena itu syarat yang pertama ayyakuna khalisan. Murni yang ditelan adalah ludah ataupun air liur. Paham ya? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua an yakuna tahiran la mutanajjisan. Ya. Yang pertama air liurnya itu air liur yang suci. Maksudnya suci apa? Tidak najis air liur. Air liur itu kan hukumnya suci, tidak najis ya. Meskipun air liur itu adalah syai'un mustaqdar, sesuatu yang menjijikan akan tapi tidak najis ya. Dalam adab kami tidak najis air liur ya. Maka syarat yang kedua ayyakuna tahiran. Air liurnya harus suci ya. Maka dari itu kalau air liurnya misalkan ya tercampur dengan sesuatu yang najis, misalkan tercampur dengan darah. Misalkan giginya patah misalkan ya, giginya patah, keluar air liur, keluar darah yang sangat banyak, kemudian air liur juga keluar air liurnya, ditelan bersama dengan air liur, ini jelas membatalkan membatalkan puasa ya. Karena karena sudah najis air liurnya, tercampur dengan darah di situ. Nah, oleh karena itu para ulama mengecualikan darah yang keluar bisa babi litha ataupun Apa itu, Ustaz? Litha itu gusi ya. Ya. Sakit gusi. Dari gusi. Sariawan atau sakit gusi. Pokoknya gusinya berdarah. Iya. Ini dikecualikan oleh para ulama. Kenapa? Karena ini susah sekali. Ya, orang itu pasti tidak bisa terhindar dari sakit gusi ya kan? Ya enggak? Susah terhindar. Kalau seperti ini keluar darah dari gusi, maka tercampur air liur kemudian ditelan, ini tidak mengapa. Di dalam mazhab kami sebagaimana telah disorehkan, dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfah. Berarti tidak membatalkan. Ya, dikecualikan darah yang keluar karena gusi. Dari gusi. Nah, tidak mengapa kalau tercampur dengan air liur kemudian tertelan, tidak mengapa. Akan tapi darah selainnya maka ini membatalkan puasa. Paham ya? Itu syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga, syarat yang ketiga ayyakuna min ma'danihi. Ya, maka air liurnya masih pada tempatnya.
Masih pada tempatnya. Maksudnya Ustaz? Tempatnya air liur adalah lidah, ya lidah. Paham lidah ya? Iya. Lidah dan juga apa? Lisan ataupun mulut. Itu tempatnya air liur. Itu tempatnya air liur. Maka ketika air liur ini masih pada tempatnya, ya misalkan masih di mulut kita, belum keluar, ya, maka apa? Maka menelannya hukumnya apa? Tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Akan tapi kalau sudah keluar dari tempatnya air liurnya, contohnya sudah di sini, di bibir, ya, enak ke air liur ke, ngelak misalnya kan, ya, haus dia, udah keluar di sini air liurnya. Tidak dia keluarkan sekalian, akan tapi dia sedot lagi. Disedot lagi ya? Sedot lagi. Kalau bahasa kita diseruput saja. Diseruput eman-eman. Kalau jeruput es teh enak gitu kan. Ini air liur diseruput lagi gitu. Seruput masukkan kembali. Ini kan udah keluar dari tempatnya. Yang mana tempatnya itu di dalam, yaitu lisan ataupun apa? Mulut ataupun apa? Lidah, itu tempatnya. Ketika sudah keluar di bibir sini, dia masukkan lagi, maka ini batal. Membatalkan puasa. Maka hati-hati ya. Kalau udah keluar di sini udah keluarin aja sekalian. Silap aja enggak apa-apa ya. Ini 3 syarat ya. Yang disyaratkan oleh mazhab Syafi'i, kapan air liur itu ditelan akan tapi tidak membatalkan puasanya. Masya Allah. Ya, itu tentang air liur. Berarti ya, ini jelas Ustaz ya, tentang air liur Ustaz ya. Di mana waktu kita kecil mungkin wah batal. Memang ini berarti sudah terjawab ya. Sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Al-asal kaidah asalnya apa? Tidak batal. Ya kan, tapi ada syarat-syaratnya nanti ya, sebagaimana yang telah kita syarat sebutkan tadi. Syarat tadi Ustaz ya. Nah, kenapa air liur ini kok tidak membatalkan puasa secara umum ya? Misalnya secara umum ya, karena apa? Karena susah. Orang itu pasti mengeluarkan air liur gitu kan. Ustaz. Nggak mungkin enggak. Iya, ya. manusia siapa yang mulutnya kering ya? Iya, benar. Menit ya, apalagi puasa gitu kan. Apalagi puasa lebih banyak lagi biasanya air liur. Dikit-dikit pasti Nah, baik, berkaitan tentang ini akhi, ada perkara penting yang harus kita ketahui berkaitan tentang air liur ini, yaitu apa? Air dahak. Nah, ini sifatnya lebih khusus, lebih kental lagi ya kan, air dahak. Dahak dan biasanya juga yang ada rasa, ada merasakan itu ada. Ada kenyal-kenyalnya. Itu namanya air apa? Air dahak. Berarti itu berkaitan dengan batuk juga Ustaz ya? Batu apa ini? Batuk. Batuk berkaitan dengan batuk. Biasanya orang batuk sangat banyak sekali dahaknya. Nah, ini permasalahan ini berkaitan. Kalau permasalahan masalah air liur udah clear tadi kita kan. Insyaallah clear. Ya, boleh dengan 3 syarat tadi yang telah kita sebutkan. Adapun kalau dahak ini atau para ulama mengatakan di dalam kitab fikihnya namanya nukhomah. Ya, nukhomah itu apa? Dahak. Hukum menelan dahak. Maka para ulama ya fuqaha Syafi'iyah, para fakih kami yaitu para ulama mazhab Syafi'i mengatakan maka tafsil terperinci hukumnya. Apa sih hukum dahak? Ya, apakah membatalkan puasa atau tidak? Jangan langsung kita katakan tidak batal ataupun batal. Ada tafsilnya, ada perinciannya. Jangan gampang langsung menghakimi. Ya. Perinciannya yang pertama, ketika dahak itu telah sampai pada batasan luar. Ya, nanti kita sebutkan batasan luar. Batasan luar yang dimaksud dalam bab ini yaitu bab masalah dahak. Ya, kata para fuqaha mereka mengatakan makhrajul kha, tempat keluarnya huruf kha. Ya, berarti ini di sini ada apa namanya? Makhrajul lisan ya. Tempat keluarnya makhraj huruf berarti kha di sini akhi. Iya. Ya kha di sini. Berarti sekitar di sini ya. Iya, Ustaz. Coba Ya. dikasih. Nah, ini dia. Kha, di sekitar huruf kha Ustaz ya. Ya, kha. Berarti di sekitaran kalau apa namanya tadi kita katakan dahaknya keluar sampai makhrajul huruf kha, berarti di sini. Udah sampai sini. Ya. Udah sampai agak atas sini berarti. Kha di sini kan. Ya. Maka itu namanya haddudz dzahir, udah keluar dari apa? Batasan luar. Maka ketika telah sampai kepada batasan luar, dia telan, udah sampai sini nih. Biasanya kan di sini dia. Dahak di sini. Kemudian dia keluarkan ke sini sampai agak ke atas sini, ya kan? Ketika telah sampai batasan luar kemudian dia telan, maka puasanya batal. Ya mungkin secara tempatnya dahak memang di daerah sini saja. Ya. Kalau dahak lebih ke bawah lagi tempatnya. Maksudnya dari daerah sini ya? Ya dari daerah sini, daerah tenggorokan sini, daerah tenggorokan sini, ya. Daerah tenggorokan sini, ya. Maka apa? Maka hukumnya apa? Hukumnya batal puasanya, ya. Hukumnya batal puasanya. Berarti udah sampai agak atas sini berarti. Sampai coba diperlihatkan sampai batas atas ini. Atas ya, berarti mimbabi aula ya, lebih utama lagi kalau sudah sampai mulut. Oh ya, iya Ustaz. Berarti kalau sudah sampai mulut dahaknya itu lebih batal lagi.
Langsung dikeluarin sekarang. Harus dikeluarin ya. Harus dikeluarin ya. Kalau ditelan ya lebih batal lagi ya karena sampai sini saja, yang sampai sini ya agak di atas ini itu udah batal. Kalau ditelan lagi udah batal. Ya, karena itu apa? Haddud dhahir ya, makhrajul kha ya, tempat keluarnya huruf kha. Itu apa? Kalau ditelan lagi hukumnya apa? Batal. Paham ya? Nah. Berarti ke atas lagi berarti lebih membatalkan lagi. Lebih membatalkan lagi. Kalau udah di mulut ya udah keluarin aja ya, keluarin aja. Ya, kenapa kok dibedakan dahak dengan ludah? Air liur tadi ya, karena dahak ini dari segi teksturnya memang lebih kental, lebih gitu. Kental daripada air liur ya, iya, ya. Dan mungkin yang keduanya juga ditelan tuh lebih berasa. Dan ini jarang-jarang juga kita keluar dahak. Beda halnya kalau kita keluar apa, akhi? Air liur. Air liur kan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa menolaknya gitu kan. Akan tapi kalau dahak ini bisa kita tolaknya ya. Nah, oleh karena itu kalau dahaknya sampai keluar ke batasan luar ya, yaitu bahasan dohir, yaitu keluar makhrajnya huruf huruf kha sampai sini, maka kalau ditelan lagi batal. Nah, tayyib, itu yang pertama. Perincian yang pertama. Perincian yang kedua, idza wasalat haddal batin. Ketika dahaknya ini sampai pada haddul batin, yaitu bagian dalam, masih di dalam sini. Masih di bagian berarti dalam ya. Haddul batin makhrajnya huruf ha. Paling bawah ya, berarti bawah. Berarti masih di sini, masih di tempatnya. Ya. Masih di tempatnya. Ya. Masih di tempatnya. Ya, maksudnya masih bolak-balik di sini, masih di sini, belum sampai keluar. Maka kalau ditelan tidak mengapa. Ya, misalnya di sini, saya telan sekalian. Kan masih di sini. Masih saya telan masih di tempatnya lah. Masih di tempatnya. Belum naik. Kalau toh naik baru naik dikit. Kan tempatnya di sini kan. Kalau toh naik baru naik dikit, maka ditelan sekalian tidak mengapa. Karena ini haddul batin, bagian dalam, yaitu makhraj makhraj huruf H. Yang bawah ini berarti. Iya, Ustaz. Yang bawah ini ya. Huruf H ini. Masih di tempatnya ya. Kalau keluar dikit agak mau ke atas, turunkan aja enggak apa. Itu masih di tempatnya, maka tidak mengapa. Tidak membatalkan. Tidak membatalkan kalau kita telan. Thayyib. Yang menjadi perselisihan dalam mazhab kami, mazhab Syafi'i, yaitu ketika dahak itu sampai pada makhraj huruf H. Ini pertengahan. H di sini kan. Kalau di sini kita katakan kalau riya di sini ditelan jelas tidak batal ya. Kalau di sini tadi kita katakan apa? Batal. Karena ini udah batasan luar. Kalau yang ini perselisihan di sini H tengah-tengah. Berarti H di sini. Udah agak ke atas di sini tengah. Di bawahnya kha dikit. Itu namanya H. Yang makhrajnya H. Kalau dahaknya sampai situ, maka ada perselisihan antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dalam madhab kami itu ada murajjih. Murajjihnya namanya apa? Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Maka ketika berselisih antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka yang diambil yang muktamad dalam madhab, pendapat madhab yang paling diakui adalah pendapatnya Imam Nawawi ya. Maka Imam Nawawi mengatakan kalau dahaknya sampai makhraj huruf H di pertengahan ini ya, maka kata Imam Nawawi minat dhahir, maka itu termasuk dari bagian luar. Termasuk bagian luar. Bagian luar. Ya, di tengah-tengah sini berarti dia termasuk bagian luar. Dia termasuk hukumnya seperti kha. Berarti termasuk udah masuk keluar. Berarti kalau ditelan lagi batal. Dan Nawawi. Akan tapi Imam Rafi'i mengatakan tidak batal. Ya, itu termasuk bagian dari Bagian dalam, bukan masuk bagian luar. Paham ya? Paham, Ustaz. Berarti ya lebih afdolnya untuk berhati-hati ya masalah dahak ini. Kalau sudah keluar sampai mulut, udah kita ludahkan, kita keluarkan sekalian Ustaz ya. Karena apa? Karena kalau sudah sampai mulut kita telan, batal hukumnya. Batal hukumnya. Ini bahaya sekali ya, batal hukumnya. Akan tapi kalau masalah ludah air liur tadi enggak. Akan tapi kalau dahak ini kan teksturnya lebih itu, maka para ulama ijtihad seperti ini ya, maka batal ya. Maka batal kalau sudah sampai mulut ya. Itu perinciannya seperti itu. Paham ya, akhi? Paham Ustaz, jelas Ustaz. Masya Allah, jelas ya. Udah diperjelas dengan bagaimana tadi hukum menelan air liur dan menelan dahak ya. Tadi Masya Allah penjelasan dari Ustaz Imam ini detail ya, kalau menurut saya detail ya, karena mungkin ketidaktahuan kita dulu yang sekarang sudah terjawab. Kilawakol, jari-jari ini. Ilmu kita kan kata-katanya. Iya, katanya orang tua dulu katanya orang dulu ini. Setelah sudah dijawab setelah dijawab akhirnya kita tahu kan ya, kita tahu dan yang untuk menelan air liur itu memang tidak membatalkan Ustaz ya. Nah, dengan syarat yang tertentu. Dengan syarat yang 3 tadi ya Ustaz ya. Dan ini juga yang menelan air dahak. Dahak.
Itu tadi juga ada penjelasan juga. Ada penjelasannya terperinci. Masya Allah. Sampai mana dahaknya. Iya, sampai mana batas-batasannya. Dan yang kurang jelas nanti bisa tonton video ini sampai habis ya teman-teman ya. Oke Ustaz, Masya Allah sudah memberikan lagi ilmu lagi buat kita, buat teman-teman semua yang juga sedang menonton acara ini. Dan Insya Allah kita bahas lagi. Insya Allah. Ada pembahasan-pembahasan yang menarik lagi. Iya, Insya Allah. Selama bulan Ramadan insya Allah Ustaz ya. Insyaallah. Oke Ustaz, jazakallahu khair Ustaz sudah kembali lagi menyempatkan waktunya untuk mengisi di Nida Podcast ya. Nida Podcast ya sampai belibet nih ya. Sampai mau menelan air liur nih Ustaz, kita pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.